Baiklah, pada saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu studi agama-agama. Apa itu agama? Dalam bahasa Sanskerta, A berarti tidak, dan gama berarti kacau. Jadi jika digabungkan, A dan gama, agama berarti tidak kacau atau tidak kucak-kacir, tidak berantakan. Dan agama mempunyai suatu peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dan mempunyai juga bahasa Latin religio atau religere yang berarti mengembalikan ikatan. Dalam agama ini mempunyai konsep secara etimologis dan terminologis. Agama atau aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Agama juga mempunyai unsur. Salah satu contoh unsur atau unsur-unsur agama itu keyakinan, peribadatan, dan sistem nilai. Pengertian agama saya mempunyai satu contoh yang diambil dari materi yang dibuat. Itu agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Dan agama juga mempunyai fungsi. Beberapa contoh fungsi, 3 fungsi agama itu mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Kedua, mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin teman-teman kita atau saudara kita tidak bisa menjawab. Dan tiga, mampu memberikan rasa kekitaan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Selanjutnya, agama juga mempunyai tujuan. Itu agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan yang berasal dari Tuhan, dan di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup. Dalam materi ini, studi agama-agama mempelajari tentang kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian terbuka dan netral. Dan pada materi ini juga studi agama-agama punya tujuan dan makna, yang adalah mengenal dan memahami akan keberagaman serta memahami akan agama-agama dan arti pentingnya bagi kehidupan manusia. Sekian materi yang pertama ini. Materi kedua, pendekatan antropologi, pendekatan feminis, pendekatan fenomenologis. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti wacana, atau disebut ilmu. Dan antropologi itu berarti studi tentang manusia dulu dan sekarang. Dalam pendekatan antropologi ini ada beberapa metode yang dipakai. Itu yang pertama metode historis, kedua metode normatif, ketiga metode deskriptif, dan keempat metode empirik. Dan antropologi memandang agama sebagai aspek yang memiliki peran dalam proses kehidupan manusia, sehingga diperlukan kajian terhadapnya. Dalam antropologi ini, pendekatan antropologi adalah salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan feminisme. Asal-usul feminis mulai terorganisir pada abad ke-19, dikenal dengan feminisme religius dan dengan didominasi oleh dua isu utama. Karakteristik dasar pendekatan feminis. Pandangan kritis terhadap tugas feminis awal pada tahap rekonstruksi komprehensif terhadap kategori-kategori utama pemikiran keagamaan. Yang pertama, feminis religius. Feminis religius berupaya menyesuaikan simbol-simbol Tuhan yang ada dengan mengusulkan rangkaian image-image yang beragam dan inklusif yang merefleksikan pengalaman kedua jenis gender. Dan kedua, tradisi kenabian Yesus. Pengertian feminisme.
Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu kata femina, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Juga feminisme ini mempunyai tujuan utama dari tugas feminis, yaitu mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kesendirian dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti menampak dan merujuk kepada yang nampak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan fenomena merupakan fakta yang disadari dan masuk ke dalam kesadaran manusia. Pendekatan fenomenologi adalah menjelaskan gejala-gejala sosial budaya. Penelitian fenomenologis ditunjukkan terutama untuk mendeskripsikan dengan sebaik-baiknya gejala sosial budaya menurut sudut pandang subjek dan yang dengan sebaik-baiknya dan yang diteliti. Pendekatan fenomenologi dalam studi agama itu adalah studi tentang pendekatan agama dengan cara membandingkan dengan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Selanjutnya materi ketiga itu pendekatan filosofis, psikologis, dan sosiologis dan teologis. Pengertian filosofis. Filosofis adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu filosofi. Sedangkan kata filosofi itu sendiri adalah kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, gabungan antara kata philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan menjadi sebuah kata khusus untuk filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Itulah asal mula kata filosofi. Apabila didefinisikan, filosofi adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Dan solusi yang ditemui untuk mengatasi persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofi. Pendekatan filosofi dalam studi agama yakni berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama seperti dalam peribadatan yang mengacu pada aturan-aturan dalam beribadah dengan cara memeriksa dan menentukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia. Dan pendekatan psikologis adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur secara ilmiah. Pendekatan psikologi dalam agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari akan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Dan pendekatan sosiologis. Pengertian sosiologis berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan atau teman dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Jadi dapat dikatakan sosiologi adalah ilmu yang sosial yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubah. Dan pada saat ini ada pendekatan teologis. Teologi itu atau kadang disebut ilmu agama. Adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama. Pendekatan teologi dalam agama, yaitu dalam pemahaman keagamaan, adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim bahwa dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya adalah salah. Salah satu contoh dari pendekatan teologis yaitu dari masing-masing agama memperkuat dan mempertahankan konsep keimanan mereka dengan menggunakan simbol-simbol dari keagamaan untuk memperkuat bahwa konsep keimanan mereka lah yang paling benar dengan simbol-simbol yang dimiliki oleh agama tersebut. Materi selanjutnya tentang eksklusivisme, inklusifisme, dan pluralisme. Pengertian eksklusivisme adalah paham yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Definisi eksklusivisme yaitu bentuk hubungan sosial seseorang yang menutup diri dari dunia luar ataupun mengeksklusifkan golongan atau kelompok tertentu. Dan pengertian inklusivisme
merupakan salah satu jalan untuk membangun peradaban toleransi. Pengertian pluralisme itu secara harfiah, pluralisme berarti jamak, beberapa, berbagai hal atau banyak. Pluralisme adalah sebuah asumsi yang meletakkan kebenaran agama-agama sebagai kebenaran yang relatif dan menempatkan agama-agama pada posisi setara apapun jenis agama itu. Dan seperti dijelaskan di awal, salah satu hal yang sangat terasa dan bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terkadang tidak semua orang mampu mengenalinya sehingga seakan-akan pluralisme agama itu tidak ada. Dan beberapa contoh pluralisme agama tersebut adalah kebersamaan dalam melaksanakan gotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk atau meyakini suatu keyakinan atau agama. Kita masuk pada materi 5, yaitu penyebaran agama-agama di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia terkenal dengan kerajaannya. 10 kerajaan yang berpengaruh di negara ini ialah Samudra Pasai, Damak, Kediri, Tarumanegara, Banten, Sriwijaya, Singosari, Kutai, Mataram, dan Majapahit. Caranya melalui perdagangan, akulturasi budaya, dan pernikahan. 6 agama yang ada di Indonesia semula datang dari luar Indonesia. Semua agama tersebut datang ke Indonesia dan disebarkan dengan penuh perdamaian tanpa peperangan, pemaksaan, dan kekerasan. Keberadaan 6 agama di Indonesia tidak menjadikan bangsa ini sebagai negara berideologi agama tertentu. Meskipun terdapat mayoritas, semuanya saling menerima dan menghargai karena Indonesia dipandang sebagai negara milik bersama. Agama Hindu dan Buddha merupakan 2 agama yang pertama sekali masuk ke wilayah Indonesia. Dan kedua yang masuk dalam Indonesia itu agama Islam. Ketiga, agama Kristen. Dan keempat, Kristen Protestan, agama Katolik, agama Konghucu, dan beberapa agama itu yang masuk dalam bangsa Indonesia ini, dan mayoritas dalam Indonesia ini itu agama Islam. Kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu keimanan. Agama merupakan panutan jiwa dan raga manusia, pembimbing keyakinan dan amal-amal perbuatan manusia. Konsep keimanan agama Islam. Tuhan adalah tunggal. Umat Muslim meyakini Tuhan yang satu yakni Allah SWT. Muslim meyakini bahwa Allah adalah zat yang tunggal, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep dari umat Islam tentang keimanan mereka adalah Tuhan yang tunggal. Konsep keimanan agama Kristen itu Trinitas. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Konsep ketuhanan umat Kristen adalah Trinitas. Umat Kristen mempercayai Allah Trinitas, yaitu Allah yang Maha Esa dalam hakikat, namun 3 dalam pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bekerja bersama-sama untuk menciptakan, menyelamatkan, dan memperbaharui seluruh ciptaan. Trinitas atau doktrin Kristen menyatakan Allah adalah 3 pribadi yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Konsep keimanan agama Hindu. 3 sifat sang penguasa tertinggi, itu Dewa Brahma adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Dewa Wisnu adalah Tuhan pemelihara seisi dunia, dan Dewa Siwa adalah Tuhan pelebur isi dunia. Konsep keimanan agama Buddha. Umat Buddha meyakini puncak kebahagiaan tertinggi pada Nibbana. Sebab 3 tujuan hidup umat Buddha yaitu 1. Mendapatkan kebahagiaan di dunia, 2. Kebahagiaan karena terlahir di alam surga atau alam bahagia setelah meninggal dunia, dan 3. Kebahagiaan tertinggi Nibbana. Selanjutnya konsep keimanan agama Konghucu.
Tuhan tak bisa diperkirakan. Dalam ajaran Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian. Kenyataan Tuhan itu tidak boleh diperkirakan. Betapa maha besarnya Dia sehingga bisa dirasakan di atas dan di kanan kiri kita. Tuhan yang maha tinggi dan pendukung semuanya itu tidak bersuara, tidak berbau. Kitab-kitab suci agama-agama di Indonesia. Agama Islam mempunyai kitab suci Al-Quran. Agama Kristen mempunyai kitab suci Alkitab. Agama Katolik juga sama dengan agama Kristen, yaitu Alkitab. Agama Hindu mempunyai kitab suci Weda. Dan agama Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka. Dan agama Konghucu mempunyai kitab suci Sijin. Mereka ritual agama-agama, tentunya setiap agama memiliki ritualnya masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Namun pada hakikatnya setiap agama memiliki tujuan yang sama, itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dari materi yang ke-6. Materi yang ke-7, ritual dan aturan. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya dilakukan berbagai ritual mulai dari doa, nyanyian, tarian-tarian, saji-sajian, sampai pada persembahan. Agama Islam, aturan dan ritualnya. 1. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kedua, dalam 5 kali sehari sebelum matahari terbit, tengah hari, sore hari, ketika matahari terbenam, dan setelah matahari terbenam. Tempat ibadah, masjid. Agama Kristen, aturan dan ritualnya. Kebaktian minggu, doa puasa, sakramen, hari minggu, dan hari raya gerejawi. Hari yang ditetapkan sebagai hari ibadah atau hari sabat, hari Sabtu dan Minggu. Tempat ibadahnya dalam gereja. Agama Katolik, aturan dan ritualnya, misa harian, doa Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Hari yang ditetapkan sebagai hari ibadah atau hari sabat, hari Sabtu dan Minggu, tempat ibadah gereja. Agama Hindu, aturan dan ritualnya, sembahyang Trisandhya pada saat pergantian waktu, yakni pagi, siang, dan sore. Tempat ibadah di pura. Agama Buddha, aturan dan ritualnya, puja bakti, hari yang ditetapkan sebagai hari ibadah atau hari sabat, hari Minggu. Tempat ibadah di rumah, arama, wihara, cetia, ataupun kandi. Agama Konghucu, aturan ritualnya bakti kepada Tian, hari yang ditetapkan sebagai hari ibadah atau hari sabat, yaitu pagi dan sore di rumah. Tempat ibadah Kong Miao, Lithang, Klenteng. Fase kehidupan ke setiap agama. Islam, dunia, alam kubur, hari kebangkitan pada mahsyar, hari penimbangan amal baik dan amal buruk, melintas jembatan yang lurus, surga dan neraka. Kristen, dunia, surga. Katolik, dunia, hari penghakiman, api penyucian, surga dan neraka. Hindu, dunia, jalur gelap, jalur terang. Buddha, dunia, 2 jalur yaitu reinkarnasi, moksa. Konghucu, dunia, kematian, rohnya menyatu dengan kehariban Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tentang makanan dan minuman agama Islam, yang dilarang makanan kalau agama Islam, babi, anjing, darah bangkai, dan minuman alkohol, minuman beracun, susu, babi, dan anjing. Agama Kristen tidak ada larangan tentang makanan dan minuman, sama dengan agama Katolik tidak ada larangan tentang makanan dan minuman. Agama Hindu, makanan yang dilarang tikus, katak, ular, anjing, cacing, minuman, semua minuman yang memabukkan. Agama Buddha, yang dilarang makanan harimau, kuda, gajah, anjing, dan minuman, semua minuman yang memabukkan. Agama Konghucu, makanan tidak ada yang diharamkan, minuman, semua minuman yang memabukkan diharamkan. Baiklah, demikian materi dari materi 1 sampai materi 7 dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kurangnya materi dari saya, ucapkan mohon maaf dan terima kasih.